Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Semua masuk kan? Masuk, gak ada yang izin ya. Baik, untuk pertemuan hari ini pembelajaran IPS sudah cukup siang ya. Jadi Bapak harapkan kalian tetap semangat. Semangat kan? Ya. Baik, ketua kelas Kinan boleh pimpin untuk teman-temannya berdoa. Ya, Kinan, semua silakan berdiri. Duduk aja teman-temannya, Kinan saja yang berdiri. Ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Kinan. Untuk pertemuan hari ini ya, kita terakhir ketemu IPS hari Senin ya. Terakhir kita bahas materi apa? Masih ingat? Mobilitas atau pluralitas? Pluralitas. Nah, kemarin Bapak sudah cek juga tugas-tugasnya. Masih banyak yang ngerjain di kertas salambar ini ya. Yang ngerjain di kertas salambar materi apa sih yang dimaksud dengan maritim? Ada yang mau berpendapat? Oke, Kinan dulu. Negara kepulauan. Oke, tepuk tangan. Betul. Mungkin ada lagi yang lainnya yang berbeda dari negara kepulauan. Maritim itu apa sih? Negara yang ekonomi, apa sih, kayak pendapatnya dari laut. Oke, negara yang memiliki penghasilan dari sektor atau memanfaatkan sumber daya laut. Betul juga. Oke, ada lagi, itu adalah yang berpenghasilan dari sektor laut ya, atau memanfaatkan laut sebagai perkembangan ekonomi. Pengen kalian menyaksikan suatu video. Nah, ini videonya tidak berkaitan dengan materi, tapi ini berkaitan juga dengan kita semua. Bapak harapkan kalian bisa menyimak dengan baik ya. Apakah Anda pernah belajar geologi? Tukang perahu menjawab, tidak pernah Pak, saya tidak mengerti apa itu geologi. Sang profesor berkata lagi, berarti Anda kehilangan 30% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar geologi. Tukang perahu. Ya, di sini ada yang mau jadi profesor? Raffi, Pak. Raffi, profesor. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau jadi seorang nelayan? Ada yang mau jadi seorang pengusaha? Oh, banyak pengusaha. Ada yang mau jadi dokter? Amin, semua ya. Ada yang mau jadi arsitek? Banyak. Nah, masing-masing orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, betul? Nah, jangan sepelekan. Cima kamu gak bisa main basket. Kata Kinan itu selain dari lagu nenek moyang, kerajaan terbesar Nusantara. Nah, ada yang tahu kerajaan terbesar maritim? Sriwijaya. Betul, kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan yang berpusat di kota Jawa. Sriwijaya? Kalimantan. Ya, Sumatera ya. Yang pertama, kalian bisa menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia itu apa saja sih? Banyak ya. Ada di sini yang suka main ke pantai. Nah, itu salah satu potensi dari maritim di Indonesia. Menganalisis permasalahan ekonomi maritim. Kira-kira keadaan maritim di Indonesia ini masih banyak masalah? Banyak ya, contohnya pencemaran laut atau sampah di laut banyak sekali. Nah, nanti kalian bisa apa aja sih permasalahannya? Menemukan sektor andalan ekonomi maritim. Nah, di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi tidak hanya di Indonesia, nanti kita akan bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Lalu selanjutnya menelaah strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Nah, ketika pemerintah kita sudah melakukan strategi apa saja sih untuk meningkatkan potensi ekonomi maritim. Dan yang terakhir, nah, kalian nanti semua Bapak harapkan mempresentasikan hasil analisis mengenai materi yang akan kita bahas ini. Nah, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ada yang tahu kooperatif itu apa?
berkelompok. Nah, tipenya adalah tipe jigsaw. Pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan kooperatif tipe to stay to try ya. Nah, sekarang kita menggunakan model baru, tidak jauh berbeda, yaitu model pembelajaran jigsaw. Oke, silakan kalian boleh buka bukunya. Kalau di buku paket ini ada di halaman ke-207. Di situ ada upaya mengembangkan ekonomi maritim dan agri berkenaan dengan laut. Oke, betul. Tadi itu yang dijabarkan sama Kinan, Nia, dan Abdan ya, berkenaan dengan potensi laut. Nah, potensi laut di Indonesia itu ada apa saja sih yang bisa dimanfaatkan? Raki, yang bisa dimanfaatkan dari keadaan laut kita itu dengan memperhatikan video pembelajaran yang Bapak sampaikan ya. Silakan disimak kembali. Terkenal sekali ya, Indonesia terletak di jalur yang strategis. Nah, gimana sih untuk pemanfaatannya? Nah, nanti kalian akan bahas di masing-masing kelompok kalian. Nah, untuk sekarang kita mulai menerapkan metode model pembelajaran berkelompok kooperatif. Bapak minta untuk kita bikin kelompoknya secara acak saja ya. Bapak pengen kalian tidak usah bawa tasnya, cukup buku dan alat tulisnya. Absen 1 sampai 5, duduknya semua di sini. Kelompok. Silakan. Absen 6 sampai 10 ada di sini. Absen 11 sampai 15 di sini. 16 sampai 20 dan 21 sampai 25. Silakan. Nah, di sini Bapak punya semacam number untuk kalian gunakan di kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 sini kayaknya warna pink cocok deh untuk kelompok 1. Silakan dipasang sesuai urutannya. Absen 1 nomor 1. Silakan dipakai. Kameramen. Kemudian Nanti tinggal boleh. Kok ini kan gimana kok? diikat di kepala. Nah, Pembelajaran ini kita akan ada 2 kelompok yang berbeda. Pertama, itu adalah kelompok berdasarkan warna. Nah, yang sekarang kalian gunakan ini kelompok warna ya. Paham? Nah, ini akan berlanjut untuk pertemuan berikutnya juga. Tapi untuk pertemuan hari ini, nah, yang memiliki nomor yang sama, silakan Bapak kasih contoh nomor 1 berdiri. Silakan nomor 1 berdiri. Oke, nomor 1 berdiri. Nomor 1 berdiri. Oke, 1. Nah, orang-orang yang berdiri ini nanti akan menjadi satu kelompok ya, sebagai tim ahli yang membahas mengenai potensi maritim Indonesia. Paham? Nanti kalian berkelompok ya. Silakan boleh duduk nomor 1. Nomor 2 mana? Silakan berdiri. Ya. Ini 2. Nah, nanti kalian berkelompok untuk membahas mengenai potensi ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke, sampai 2 sini. 3, 4, 5 semuanya paham ya. Jadi LKPD di halaman 1, di sini ada LKPD 1 ya. Jadi ini diisi oleh yang memiliki nomor berapa? 1. Misalnya Agnia kelompok 1, jadi LKPD 1 kelompok 1. Di halaman berikutnya ada LKPD 2, berarti diisi oleh anggota kelompok yang nomor kepalanya 2.
2 dan silakan. Oh, Muhammad eh. Baik, sekarang kalian moving kembali sesuai dengan angka yang ada di kepala kalian. Kelompok 1 yang kepalanya 1 silakan pindah ke sini. Bawa kertasnya. Kelompok 2 sini. Itu diamati dulu aja. Kalau kalian ini berupa teks berita ya. Nah, jadi ini suatu ini pendapat kalian, pola pikir kalian tentang permasalahan ini. Nah, di sini kan ada nih salah satu pendapat ini potensi. Potensinya langsung. Nah, ini kan di sini ada nih potensi besar laut Indonesia. Kan 4%. Tapi kalau misalnya kalian rasa kurang puas dengan materi yang ada di sini, kalian boleh searching di Google atau di YouTube. Nah, ini jadi kalian nanti akan kembali ke kelompok sesuai warnanya ya. Nah, udah itu kalian harus bisa menjelaskan tentang strategi kebijakan ini ke teman-teman kalian ya. Nah, ya nanti kalian masing-masing tulis ini. Semua nulis, tidak ada yang cuma satu nanti kalau nanti pas menjelasin iya. Ada lu kelihatan di situ, tadi lu kan di situ kelihatan kan ya. Sudah selesai? 5 menit lagi cukup. Akbar sama terserah. Istimewa badan Pak. Tiga ini adalah tuna. Yang Singapura boleh dijelasin juga Singapura itu kondisi. Satu dulu perwakilan silakan. 2 orang untuk membacakan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nama saya Rita Ida. Hari ini kita akan mempresentasikan yang bertema potensi ekonomi maritim di Indonesia. Potensi laut Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kondisi perikanan yang signifikan bagi dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinan. Kami dari kelompok pengertian kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Pengertian ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Untuk mengendalikan perdagangan dunia dengan membangun pelabuhan kelas utama Singapura menggunakan kondisi maritimnya untuk perdagangan. kondisi maritim di Thailand cukup baik. Thailand kini sukses menjadi negara pengekspor. Pembangunan adalah masalah yang mengarah pada hal yang bersifat instrumental dan fundamental. Hingga kini, belum banyak aturan-aturan di tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan lain sebagainya yang mengatur secara detail teknis dan kedua budaya bahari, ketiga tata kelola dan kelembagaan kelautan, keempat ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, 5 pengelolaan uang laut dan perlindungan lingkungan laut, 6 duduk sesuai kelompok warnanya. Coba ini nih. Yuk, menanggapi pertemuan kali ini
Bapak rasa cukup ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak pengen salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, Vanessa, sini. Coba dari tadi memperhatikan ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Tentang apa sih pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kita membahas potensi maritim Indonesia. Baik, terima kasih Vanessa untuk penarikan kesimpulannya. Baik ya, untuk refleksi hari ini ya pembelajaran tadi cukup menarik ya, cukup kalian Bapak lihat sangat aktif dalam mencari materinya. Jadi untuk berdiskusinya juga tadi cukup bagus hasil diskusinya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian akan tetap berkelompok sesuai warna. Kalau tadi sesuai angka, sekarang sesuai warna. Nah, ya, membuat mading atau alat presentasi lainnya, tapi Bapak harapkan media sederhana saja. Jadi masing-masing mempersiapkan materinya di sekolah, kalian berdiskusi dan mengerjakan untuk tugas madingnya tersebut. Amin. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih boleh. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Yakin? Oke ya. Baik, Kinan sebagai ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.